Shalom, selamat sore ya Bapak. Sungguh kami mengucap syukur. Kami percaya bukan karena kebetulan Tuhan, tetapi semua ini karena kasih karunia, karena rancangan Tuhan, dan Tuhan sudah menempatkan kami masing-masing pribadi yang boleh ikut Zoominar pada sore hari ini. Tuhan Yesus beri kami semua hikmat dan marifat daripada Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan, mengerti, dan nantinya kami akan mengaplikasikan ilmu yang kami dapatkan sore hari ini. Tuhan, spesial Tuhan memberkati bagi kedua pembicara yang luar biasa pada sore hari ini, berikan hikmat dan marifat daripada Tuhan, sehingga apa yang nanti beliau berdua sampaikan, semua itu hanya dari Tuhan, suara dari Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan acara Zoominar pada sore hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, saya mau menyapa lagi ya. Mungkin ada yang baru bergabung dengan kami ya. Selamat datang, selamat bergabung. Bapak Ibu yang saat ini sehat dan bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Saya mau lihat nih, ada 3 screen ya. Ini baru screen yang pertama. Coba saya lihat yang screen kedua. Boleh lambaikan tangan. Bapak Ibu bersuka cita sore hari ini, wah luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang sudah familiar ya, ada banyak yang ikut. Terima kasih sekali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Ya baik, untuk menyingkat waktu, maka saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan tentang Zoominar kita pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, Zoominar kita pada sore hari ini bertemakan Lead Like Jesus ya. Lalu aturannya ya. Oke. Peraturannya adalah yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti acara ini sampai selesai ya. Tidak boleh ada yang tiba-tiba bolos gitu ya, tiba-tiba langsung kabur begitu, nggak boleh ya. Lalu yang kedua, audio peserta nanti akan di-mute oleh admin selama pemaparan materi ya. Itu tentu saja ya. Kemudian peserta diharap menyalakan video apabila memungkinkan Bapak Ibu, supaya kami panitia, saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang ceria, yang ganteng, yang cantik ya. Lalu yang keempat, pertanyaan untuk pembicara dapat dituliskan di kolom chat ya. Kemudian yang kelima, kami mohon selama acara Bapak Ibu bisa menjaga suasana tetap kondusif. Oke. Baik Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini Lead Like Jesus ya. Jesus, pemimpin sepanjang zaman ya, kita pasti tahu. Kita para pengikutnya ya harus terus punya semangat, kualitas ya yang sama seperti Yesus. Dan tema ini merupakan kerinduan kami untuk membagi berkat kepada Bapak Ibu semua, sehingga tiap-tiap kita dapat menyegarkan kembali ya, serta memberi warna yang berbeda di dalam kepemimpinan kita. Apalagi Bapak Ibu di masa-masa pandemi seperti sekarang ini ya. Baik, ada 2 pembicara ya yang luar biasa yang secara khusus kami hadirkan ya untuk memberikan paparan pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Veronica Mayangsari, dan sore hari ini saya akan mendampingi Bapak Ibu semua di acara Zoominar pada sore hari ini. Pembicara yang pertama adalah Bapak Stefanus Haryanto Budiono, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Yayasan Sekolah Kristen Indonesia, dan tentu saja pengalaman beliau sudah cukup banyak ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, dan saya langsung saja serahkan kepada Pak Hari. Pak Hari, apa kabar Pak? Bentar ya Pak, suaranya masih belum terdengar nih Pak Hari. Oke, apa kabar Pak Hari? Baik, Bu Vera. Ya, puji Tuhan. Pak Hari, para Ya, peserta sudah menunggu ya, menanti seperti apa sih ya kita sebagai pemimpin Kristen itu kita harus bagaimana supaya kita menghidupi pelayanan kita seperti Yesus. Mari Pak Hari, saya persilahkan. ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Sore ini
saya lebih nyaman kalau kita sharing saja. Maksudnya apa yang waktu kita ke depan ini kita sharing apa yang kita alami, apa yang kita hadapi di dalam dunia pendidikan ini. Ya, baik, ini saya share screen ya dulu. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar mengenai live like Jesus. Tuhan kita ini jadi model, termasuk dalam kepemimpinan dari Tuhan kita ini jadi model bagi kita anak-anaknya sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini kita ada atau banyak acara semacam ini sekarang diadakan, terutama karena saat ini COVID-19 ini meriset seluruh aspek dari kehidupan kita. Ya, baik perdagangan, ekonomi, maupun pendidikan, tempat kita berkarya ini semua diriset. Nah, pada saat-saat yang seperti ini kepemimpinan sangatlah diperlukan. Jadi saat-saat seperti ini lebih dari saat-saat yang biasa, seperti saat-saat tidak ada COVID ini semua jalan normal. Ini saat ini sangat diperlukan. Karena apa? Di situasi yang kita masih sama-sama belum tahu ini, kemarin saya sebutkan bahwa kita ini masuk ke daerah uncharted territory, suatu area yang belum terpetakan. Ini masih gelap di daerah yang akan kita masuk dengan adanya COVID. Nah, pemimpin ini, leadership yang baik, ini akan bisa bawa organisasi ini keluar. Nah, sekali lagi, sore ini kita akan belajar mengenai model dari cara Tuhan Yesus memimpin. Saya ambil dari buku Live Like Jesus ini yang dikarang oleh Ken Blanchard dan Phil. Di dalam buku mereka ini saya ringkaskan saja, kepemimpinan seperti Tuhan Yesus memimpin ini, mereka pakai ada 4 aspek dalam kepemimpinan ini. Yang pertama itu hati, jadi ada 4 H. Satu itu hati, yang kedua itu head, atau kepala, pemikiran kita, yang ketiga hand, atau tangan, bagaimana kita membantu orang lain di dalam organisasi, dan yang keempat habit, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tumbuhkan supaya kita bisa memimpin seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam waktu sesi yang diberikan ini, kita mungkin tidak akan bahas semuanya. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan ini, saya ingin mengenal Bapak dan Ibu lebih baik. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak Ibu berkecimpungan di dalam kepengurusan lembaga pendidikan atau sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Mungkin data ini yang saya akan coba ambil. Nah, berikut ini nanti saya akan dibantu Pak Hans. Bapak Ibu bisa lihat di chat. Kalau kita lihat di Zoom kita, di bawah kan ada chat. Nanti di chat itu ada link yang kami minta tolong Bapak Ibu bisa isi link tersebut. Oh, polling ya, maaf. Di bagian bawah itu ada polling. Nanti polling ini
kami minta tolong supaya Bapak Ibu bisa isi. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana kira-kira semua yang hadir saat ini masuk kelompok yang mana. Ya, kita bisa mulai saja. Silakan. Nah, ini kelihatan di layar Bapak Ibu semua ya. Gampang kok, tinggal pilih ya atau tidak. Semua bisa ikut aktif ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini ada 57 orang kira-kira yang tergabung. Kalau bisa dalam waktu 1 menit kita akan selesaikan polling ini sama-sama. Mari silakan dijawab. Nah, ini sudah masuk. 20 sudah masuk. Sudah close ya? Ya. Ya. Oke, ini sudah memang tidak bisa semua ini, 40 tapi sudah ikut dari polling ini. Dari yang bergabung ini sekitar 58-an. Hasilnya, pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu sudah mengenal dunia pendidikan sebelum diminta menjadi pengurus atau terlibat jadi pimpinan? Ya, jawabnya. Wah, mantap ini. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sudah melayani sebagai pengurus atau sebagai pimpinan kurang dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Ini jawaban sebagian besar, 63%, menjawab bahwa sudah lebih dari 5 tahun. Nah, berarti kita punya semua yang di sini ini kebanyakan berpengalaman dalam bidang pendidikan ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu menikmati tugas sebagai pengurus atau juga sebagai pimpinan dari lembaga pendidikan? Ya, waduh, ini juga baik sekali nih. Kalau jawabnya bisa ya, berarti kita tidak melihat keadaan kita ini sekarang memimpin lembaga pendidikan sebagai pengurus maupun pimpinan ini sebagai suatu beban. Nah, kalau ini menikmati tugas, berarti kita ini semangat mesti. Ada semangat yang saya percaya ada di hati Bapak Ibu sekalian dalam kita menjalankan tugas kita sebagai pengurus atau pimpinan. Baik sekali. Meskipun ada yang mungkin belum ya, belum semua ini memang 95% ini. 5% ini masih belum menikmati. Lah ini harus segera ini Bapak Ibu yang masih belum bisa menikmati dengan baik. Ini harus tune in, menyesuaikan frekuensinya ini. Ya, kemudian pertanyaan yang keempat, yang terakhir, apakah menurut Bapak Ibu saat ini organisasi yang Anda pimpin sudah berada pada jalur yang benar? 88% mengatakan ya. Nah, ini berarti cukup baik. Saya percaya kalau mengatakan ya berarti walaupun tadi ada COVID, tapi penerimaan siswa barunya mesti baik-baik semua. Kursinya ini masih sebagian besar bisa terisi dengan baik. Nah, dari yang Bapak Ibu sudah jawab ini, kita sudah ada bayangan ya mengenai
Bapak Ibu yang hadir di webinar ini atau Zoom ini. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Jadi, tadi, kalau kita mau memimpin seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, ini mesti hati, kepala kita, pemikiran kita, tangan kita, ini daya upaya kita, kemudian sikap-sikap kita ini total 100% ini kita siapkan arahnya ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke slide saya berikutnya. Nah, ini hati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memimpin, kita ngomong bahwa kita memimpin seperti Tuhan Yesus. Hati ini bicara yang pertama masalah motivasi diri kita. Motivasi diri kita memimpin ini harus punya motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Tidak ada muatan untuk kepentingan sendiri. Ya, tidak ada muatan bahwa kita ada agenda-agenda tertentu dalam kita terlibat sebagai pengurus atau pimpinan. Pimpinan memang ditunjuk ya kalau pimpinannya. Memang kalau pengurus ini tidak ada muatan kepentingan sendiri yang mendasari keterlibatan kita dalam posisi sebagai pemimpin. Nah, kemudian di motivasi diri kita ini, setelah kita itu punya motivasi yang murni di hadapan Tuhan, yang kedua, kita juga bersedia menyediakan waktu untuk tugas yang kita terima. Seringkali Bapak Ibu pengurus, ya, pengurus ini seringkali ya, kalau pimpinan atau guru begitu, memang sudah ada waktu karena bekerja. Nah, kalau pengurus ini seringkali volunteer, sukarela. Nah, untuk pengurus-pengurus ini, kalau kita mau lead like Jesus, memimpin seperti Tuhan Yesus, apakah kita itu sudah menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas yang kita terima ini? Ya, karena kalau kita terima tambah tugas, tentu kita juga harus sediakan waktu tertentu untuk tugas kita ini. Karena Bapak Ibu sekalian, pelayanan yang kita lakukan ini bukan pelayanan yang kita berikan waktu yang sisa kepada Tuhan. Jangan sampai kita pelayanan ini kita memberikan sisa waktu kepada Tuhan. Maksudnya sisa waktu itu, ya kalau saya tidak ada acara lain, ya saya bisa ikut rapat. Ya kalau saya tidak repot, nanti saya bantu kerjakan pekerjaannya. Kita kerjakan sesuatu, belum selesai, tapi waktunya sudah habis, ya mau gimana lagi? Apa adanya kita serahkan. Nah ini yang tadi bicara masalah kita melayani ini tidak dengan sisa waktu, tapi kita mesti harus berikan waktu kita yang baik. Kemudian juga kalau kita melayani seperti Tuhan Yesus, kita harus punya hati untuk mendahulukan orang lain. Bukan saya dulu. Bukan karena saya pimpinan, maka ide saya yang harus jalan. Bapak Ibu, ide yang terbaik itu terdiri dari gabungan beberapa ide-ide yang baik. Ya, itu ide yang terbaik itu selalu gabungan dari percampuran dari beberapa ide yang baik. Nah, kalau tadi itu kita selalu, lah ini saya pimpinannya, ini ide saya, berarti saya mau jalannya yang ini saja. Ini seringkali kita tidak bisa mencapai ide yang paling baik dalam kepemimpinan kita. Ya, nah, karena satu orang tidak merasa dilibatkan, tidak merasa dihargai.
Nah, kemudian mereka sendiri terhadap organisasi, ya wes lah, terserahlah pimpinannya bagaimana, siapa pimpinannya. Nah, ini kalau terjadi, organisasi kita tidak bisa kuat. Karena hanya 1-2 orang saja yang menopang seluruh organisasi. Oke, nah itu tadi dengan hati yang pertama ini masalah motivasi diri kita. Nah, yang kedua, hati itu tadi dengan rekan sejawat. Nah, dengan rekan sejawat, Bapak Ibu, untuk jadi pimpinan lead like Jesus ini coba saya ajak Bapak Ibu untuk lihat, kalau kita tahu di firman Tuhan, pertama kali setelah Allah itu menciptakan dunia dan segala isinya, di Kejadian pasal 1, itu disebutkan, maka Allah memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Jadi air itu masih ada yang di bawah dan yang di atas saja dipisahkan. Yang memisahkan namanya cakrawala. Setelah itu Allah memisahkan lagi segala air yang di bawah langit, dipisahkan dari darat, dikumpulkan di satu tempat, sehingga ada tempat yang kering yang namanya daratan. Nah, rekan sejawat ini, kalau kita mau lead like Jesus, ada satu kuncinya. Kalau kita masuk satu organisasi yang baru, kita mesti harus jelas yang mana tempatnya di mana, yang mana tugas dan wewenangnya apa. Ini masalah rekan sejawat. Jadi jangan sampai kita ini nyampur semua tugasnya. Nah, ini yang satu merasa ini bagian saya kok diputusi sama Pak B. Sedangkan yang B mau bicara, nah ini harusnya saya yang mengerjakan, tapi kok malah dia yang mengerjakan. Atau overlap yang semacam ini jangan sampai terjadi. Ini dengan rekan yang sejawat. Semua batasannya ini tersusun dengan baik, maka organisasi kita akan berjalan dengan baik. Misalnya, apakah karena saya pengurus, saya bisa memberikan potongan uang pangkal kalau ada orang tua murid yang mengeluh ke saya, uang pangkalnya kok mahal, atau harus orang tertentu. Nah, ini mesti konsensus semacam ini dibuat sama-sama. Jadi, dengan rekan sejawat ini jelas. Maka, kepemimpinan tadi akan bisa terjadi dengan baik. Saya lanjutkan lagi. Ini ada di bagian kiri bawah. Ya, dengan atasan. Ya, dengan atasan. Dengan atasan. Sekarang ini, kita semua ini bentuknya, kalau pendidikan mestinya yayasan. Di yayasan, menurut undang-undang yayasan, ada pembina. Dan ada juga gereja yang mengutus kita. Nah, di sini, seperti tadi, Tuhan memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Dia tetap di atas, tapi air itu tempatnya di atas, yang nanti jadinya hujan. Nah, kalau ada ini tadi pembina dan gereja, kita juga harus konsensus sama-sama. Gereja ambil peran apa di dalam organisasi yang kita buat ini. Mereka mau membantu mengatur sedalam apa. Mari diskusikan dan sepakati bersama. Banyak organisasi yang tidak bisa maju karena mereka tetap berkutat bahwa harusnya gereja tidak sampai sini atau harusnya pengurus ini sampai sini. Tapi tidak diperbolehkan dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa maju-maju. Kita tidak bisa memimpin maju, tapi kita cuma berkutat di satu posisi saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi dengan atasan, ya. Jadi kita juga harus jelas dengan atasan, peran mereka itu sampai sejauh mana. Nah, kemudian yang terakhir, dengan bawahan. Dengan bawahan. Waktu saat kita ini sebagai Bapak Ibu sebagai pimpinan lah, kita sebagai pengurus, kita tuh dilantik sebagai
ketua, kita dilantik sebagai kepala. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa sekarang itu saya secara leadership itu saya kepala. Jangan berpikir begitu. Karena pada saat kita ini dilantik sebagai pemimpin, itu kita baru mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Tapi kita belum jadi pemimpin beneran, Bapak Ibu. Ini dengan bawahan. Karena bawahan ngomong, lah Ibu itu tuh ngurus pabrik. Bapak itu kan ngurus pabrik. Lah sekarang kok ngurus sekolah? Dia mesti nggak ngerti apa-apa ya. Misalnya demikian. Atau dia ngurus rumah sakit. Sekarang kok ngurus sekolah? Lah kan lain. Ya, kementeriannya aja lain ditarik ke pemerintah. Nah, ini kita harus bisa mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Dari tadi yang hanya kita ini hanya posisi saja, tapi kita bisa jadi pemimpin beneran. Nah, ini butuh waktu, Bapak Ibu. Tadi keterlibatan kita. Kita yang dulu tidak mengenal pendidikan, dunia pendidikan ini, tapi tadi sebagian besar bilang sebelum terlibat sudah ngerti pendidikan, bagus sekali ya. Yang belum mengikuti, belum ngerti, ini mau belajar, mau masuk, mau mengerti. Nah, ini akan sangat menolong kita. Sehingga akhirnya orang-orang yang tadi terutama bawahan ini, oh ngerti ternyata, oh arahnya betul. Dan mereka mau mengikuti kita bisa jadi orang yang menginspirasi. Tidak gampang, satu orang masuk ke organisasi apapun itu dia tidak mudah. Nah, ini lead access yang pertama, hati kita itu kita siapkan. Hati itu bicara dengan tadi motivasi diri, bagaimana kita ngatur hubungan dengan rekan sejawat, dengan atasan, dan dengan bawahan. Ya, saya sampaikan satu lagi poin kecil, yaitu tentang head. Tadi kan heart. Ini sekarang tentang head. Head itu pemikiran kita sebagai pemimpin. Bapak Ibu, kalau kita jadi pemimpin, kita mau jadi pemimpin seperti Yesus, kita harus mempunyai pemikiran yang visioner. Ya, pemikiran visioner. Visioner yang jauh ke depan, yang bisa memajukan. Pada saat Tuhan Yesus mulai kelihatan begitu ya, kalau zaman sekarang itu Tuhan Yesus mulai followernya banyak. Orang-orang Yahudi mulai meminta Tuhan Yesus untuk jadi raja mereka. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya itu raja itu wilayah tertentu, waktunya itu saja. Tapi Tuhan Yesus itu datang, dia kan untuk seluruh dunia. Sampai jauh, sampai kita ribuan tahun sekarang ini kita masih dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia pemikiran jauh lebih dari yang sekedar saat itu saja. Nah, kalau kita mau memimpin seperti Tuhan Yesus, lead like Jesus, kita juga harus punya pemikiran yang visioner untuk lembaga kita masing-masing. Bagaimana kita bisa bersaing, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, ini harus bisa kita wujudkan. Punya pemikiran dan harus kita bisa wujudkan. Nah, terkait pemikiran yang visioner ini, kita harus mempunyai value-value yang baik. Ya, kita harus mempunyai value-value yang baik, harus bisa melakukan, misalnya ya, value yang baik ini, kita memilih untuk melakukan yang tepat, bukan melakukan yang mudah. Jadi kalau ada masalah, tadi yang bilang ini COVID, nah bagaimana nih? Sekolah kita harus bagaimana nih? Cari murid, tapi tidak bisa ketemu orang banyak, caranya bagaimana nih? Nah, kita harus bisa melakukan yang tepat, bukan yang mudah. Yang mudah itu seringkali kalau kita cari, yang pertama kali muncul, itu yang mudah. Kelihatannya pas, tapi belum tentu fit, belum tentu tepat. Nah, ini pemimpin yang menggunakan pemikirannya, menggunakan head-nya ini, kepalanya ini tadi,
ini pemimpin yang melakukan hal-hal yang demikian. Nah, mungkin 2 saja dari 4 faktor-faktor kita memimpin seperti Tuhan Yesus ini yang saya coba sharingkan pada sore hari ini. Biarlah saya berharap sesuatu yang singkat ini tadi mengenai hati dan mengenai pemikiran kita dalam memimpin ini, Bapak Ibu bisa mendapat sesuatu dari berapa menit ini. Ya, saya kira dari saya cukup. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Vera. Baik Pak Hari, terima kasih untuk materinya yang sudah disampaikan ya. Bagaimana kita seorang pemimpin itu, kepemimpinan adalah sebuah sarana ya Bapak Ibu. Kemana arah dan tujuannya itu justru yang menjadi pertanyaan dasarnya. Ya, tadi sudah disinggung ada 2 oleh Pak Hari ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu yang baru tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari. Nah, sebelum nanti kita membuka tanya jawab ya, saya akan memperkenalkan ya pembicara kita yang kedua ya. Sebelum itu terima kasih Pak Hari, nanti ditunggu pertanyaannya ya Pak. Baik. Pembicara kita yang kedua datang dari kota dingin ya. Masih dingin nggak ya Bu di sana ya, mudah-mudahan masih dingin. Ada Ibu Tanti Widyastuti Gus ya, Bachelor of Arts. Beliau lulus cum laude dari University of Washington School of Business pada tahun 2004. Dan pada saat ini, selain beliau menjadi Wakil Ketua Yayasan Sekolah Kristen Masehi Temanggung, beliau membawahi 3 PT, Bapak Ibu luar biasa. Direktur PT Albasia Bumi Pala Persada, lalu Direktur PT Bahana Bumi Pala Persada, dan Direktur CV Pacific Ring Indonesia. Wow, luar biasa. Di tengah kesibukan beliau tetap memiliki waktu ya, fokus terhadap dunia pendidikan. Baik, langsung saja saya persilahkan. Bu Tanti, apa kabar? Selamat malam ya, semuanya. Malam, Ibu. Shalom. Shalom. Mari Terima Bu. Kasih Ibu Veronica. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ISKI, Pak Hari dan juga Pak Thomas. Selama ini sekolah kami, Sekolah Masehi Temanggung, itu dibantu oleh ISKI dan mereka dalam membantu kami itu sungguh luar biasa ya. Jadi apa-apanya itu dikasih gitu ya, sangat luar biasa semangatnya. Kalau malam pun butuh meeting ke Temanggung, Pak Thomas itu nggak pernah pamrih, langsung aja berangkat begitu. Jadi apresiasi sekali Pak Thomas, terima kasih dukungannya selama ini dan terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini boleh sharing. Saya percaya teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, itu pasti punya banyak pengalaman dan punya banyak ilmu. Dan saya juga pasti senang sekali belajar dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena malam ini saya diberikan kesempatan untuk sharing, jadi mari sama-sama kita sharing dan belajar bersama-sama. Materi yang diberikan kemarin oleh Pak Thomas itu cukup memusingkan sebenarnya ya gitu. Tapi ya saya belajar untuk apa ini yang harus di-sharingkan gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu mendoakan juga untuk apa yang perlu di-sharingkan pada malam hari ini. Saya share screen saya. Malam hari ini diangkatnya adalah Lead Like Jesus yang punya saya ini bagian kedua berbicara masalah manajemen dan bagaimana masalah mengenai kita itu mendapat kesegaran kita. Kemarin tugasnya saya dikasih 2 itu. Lah, jadi yang pertama ini goal setting itu ada tentang bagaimana menetapkan tujuan yang jelas dan tentang manajemen itu sendiri. Sedangkan nanti poin keduanya, semoga waktunya cukup, ini kita akan bicara masalah bagaimana menyegarkan dan disegarkan. Jadi agak cepat ini teman-teman ya, karena waktunya cukup pendek. Jadi dalam goal setting itu selama ini saya belajar bahwa apa yang ada di pikiran kita hari ini tentang Tuhan itu adalah bagian terpenting bagi kita. Karena pada saat kita itu
tahu apa yang Tuhan mau dan siapa Tuhan itu bagi kita, itu akan mempengaruhi segalanya yang ada di pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu selalu berubah dari waktu ke waktu, karena kita ini mengalami transformasi dari iman ke iman. Jadi pada saat transformasi itu berubah, kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Karenanya itu, ini saya imani itu akan terjadi terus selama kita masih diberi umur panjang sama Tuhan gitu. Jadi salah satunya, salah satu ayat favorit saya adalah bersama Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau pas ada rasa, aduh kok nggak bisa, aduh berkecil hati, ayat ini muncul gitu ya untuk menguatkan. Jadi puji Tuhan, Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua yang ingin saya sharingkan adalah teman-teman Bapak Ibu sekalian, jangan berkecil hati bila mungkin ada saatnya rencana kita itu gagal gitu ya, karena kegagalan rencana itu nggak sama dengan kegagalan visi. Ini diambil dari quote oleh John C. Maxwell, di mana visi itu nggak berubah, tapi makin lama makin dipertajam, tetapi rencana itu bisa berubah, bisa diganti, bisa disesuaikan, bahkan jarang sekali rencana itu sama terus begitu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian yang menjadi pimpinan di dunia pendidikan, kita harus belajar untuk fleksibel, karena kayak menghadapi COVID sekarang ini ya, itu kan juga sesuatu hal yang baru, yang wow, kita belum pernah mengalami sebelumnya. Jadi dibutuhkan suatu fleksibilitas agar kita dapat terus mencapai visi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Jadi visinya harus tekad bulat, tetapi rencananya mari kita berusaha untuk menjadi lebih fleksibel. Kemudian untuk manajemen itu sendiri, ini salah satu hal yang saya pelajari ya, karena tadi seperti disampaikan, saya juga sebagai business owner. Jadi di sini kalau namanya manajemen, kita semua di sini banyak yang pimpinan yayasan, kita itu harus bisa memanage, mengelola. Nah, kita akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita kelola. Manage itu kelola ya. Dan kita tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa diukur. Dan kita juga tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Jadi kuncinya adalah yang merah itu. Harus dideskripsikan dulu problemnya apa, mau kemana, dibuat alat ukurnya, maka kemudian kita dapat mengelola. Kalau kita bisa mendeskripsikan, ada salah satu quote itu bilang bahwa dengan mendeskripsikan suatu masalah, itu kita sudah 50% mendekati solusi. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, luangkan waktu untuk mendeskripsikan sebenarnya masalahnya di mana, tantangannya apa yang akan kita lakukan. Ini penting sekali sehingga kita bisa mengarahnya itu tepat. Nah, untuk sistem manajemen sendiri itu disebut dengan sistem manajemen. Dalam hal ini ada plan, do, check, action. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar, ini disebut sebagai PDCA. Plan itu masalah strategi, do itu adalah eksekusi, check itu adalah juga eksekusi, dan act itu juga adalah eksekusi. Jadi di dalam PDCA itu ada dua hal sebetulnya, strategi dan juga eksekusi. Strategi lebih ke arah pikiran, rencana, eksekusi adalah kegiatannya, rencana pelaksanaan daripada rencana itu. Ini adalah PDCA ya, bisa dicari sendiri di Google saya kira. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya, strategi sama eksekusi ini penting yang mana? Gitu, lebih penting yang mana? Kalau kita lihat, menurut ini Bapak Morris Cheng ya, dia adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan di Taiwan. Dia bilang bahwa tanpa strategi, eksekusinya jadi tidak fokus. Tapi tanpa eksekusi, strateginya menjadi percuma. Jadi kedua-duanya itu penting. Dalam hal ini, yang saya pelajari selama ini, strategi itu artinya adalah perencanaan. Sedangkan eksekusi artinya adalah pengecekan. Jadi kita semua di sini kan banyak yang level pimpinan ya. Jadi dalam hal pimpinan, yang namanya eksekusi itu lebih ke pengecekannya, karena tim kita yang akan melaksanakan. Kalau pimpinan tidak mengecek, maka akhirnya tidak maksudnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan tim seperti apa. Salah satu alat manajemen yang saya ingin sharing malam hari ini disebut dengan OKR, Objective dan Key Result. Ini oleh Bapak John Doerr ya. Jadi itu adalah salah satu investor di Google yang saat ini perusahaannya juga hebat luar biasa. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa OKR itu sebetulnya adalah, nanti Bapak Ibu sekalian kalau tertarik bisa research di Google, juga bisa cari bukunya John Doerr ini, Measure What Matters ya. Jadi itu bicara tentang objektif, bicara tentang key result dan inisiatif. Apa bedanya? Objektif adalah tujuannya, key result adalah indikator pencapaiannya, dan inisiatif adalah kegiatan, bagaimana mencapai tujuan itu.
Ini adalah salah satu contoh formnya ya. Jadi kita taruhkan objektifnya, key result-nya apa, inisiatifnya apa, PIC adalah person in charge atau siapa yang bertanggung jawab tentang hal itu dan kapan itu akan dilakukan. Karena sebuah tujuan tanpa tanggal itu hanya sebuah mimpi. Jadi kita harus punya tanggalnya, mau kapan ini gitu. Nah, kemudian untuk masalah review sekarang. Tadi kalau kita udah ngomong tentang strategi, kita sekarang ngomong review. Review itu ada macamnya, 1 mingguan, kedua triwulan. Ini saya cerita dari dunia bisnis ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita lakukan. Jadi tujuan review itu adalah laporan kemajuan dan evaluasi untuk rencana perbaikan. Nah ini juga ada contoh formnya, kalau review mingguan itu seperti apa. Ini adalah contohnya untuk review triwulanan. Jadi selain mingguan perlu juga ada review yang untuk lebih jangka panjang. Kemudian dalam hal komunikasi, karena mengenai manajemen itu akhirnya kembali lagi ke manusia. Kita bukan hanya mengelola data, mengelola kegiatan, tetapi manusia. Maka yang terakhir ini saya baru belajar bahwa pada saat kita punya struktur organisasi, ternyata di masing-masing level itu berkomunikasi dengan cara dan pandangan yang berbeda. Contoh kalau kita di atas, kita banyak mikir tentang ide, tentang wah ini gimana ya, tentang option, maksudnya pilihan-pilihan. Tetapi teman-teman kita yang lebih di lapangan, Bapak Ibu gurunya lebih cenderung untuk maksudnya apa, melakukan kegiatannya. Mereka langsung action. Jadi apa yang dipikirkan oleh yayasan itu harus ditranslate ke bawah. Kalau langsung di copy paste nggak jadi karena cara pandangnya beda gitu. Jadi kita mau belajar juga dari iman kita ya bahwa Tuhan dalam berkomunikasi dengan manusia, salah satunya Tuhan itu memakai malaikat Gabriel. Jadi dalam hal ini malaikat Gabriel ini juga membantu komunikasi agar manusia itu mengerti gitu kan apa yang sebetulnya Tuhan mau pada saat contohnya Bunda Maria pada waktu itu diberikan sebuah wahyu, dia akan mengandung padahal dia masih seorang perawan ya. Nah, ini sekarang bagian yang kedua teman-teman semua, ini adalah revive dan to revive. Saya tertarik itu Pak Thomas bilang menyegarkan. Jadi gambar yang keluar di saya tentang menyegarkan ini adalah gambar bagaimana Tuhan itu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan airnya yang tenang gitu ya. Jadi ini gambar yang terlintas di pikiran saya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa menyegarkan teman-teman kita harus segar lebih dulu. Karena prinsip yang saya selama ini percayai, kita itu nggak bisa memberikan sesuatu yang kita itu nggak punya. Jadi kalau kita sendiri nggak segar, bagaimana kita bisa menyegarkan orang lain begitu. Nah, jadi agar kita bisa segar ini, kita minta sama sumbernya, yaitu Tuhan. Maka yang pertama untuk kita bisa selalu segar itu adalah kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah air yang hidup. Di sini ada ayatnya dari Yohanes 7 ayat 38 ya. Jadi di situ disampaikan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan itu hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya memang bukan pendeta, saya belum pernah sekolah pendeta, tetapi saya suka belajar. Jadi salah satu yang ada orang yang sharing dan yang saya pelajari itu tentang bedanya aliran air. Ternyata di Israel itu aliran airnya, karena di sana itu ada daerah yang kering, maka ada seringkali sungai itu jarang-jarang ditemukan. Yang sering ditemukan adalah sumur-sumur gitu. Nah, jadi kalau di dalam sumur itu alirannya bukan disebut aliran air hidup. Karena air sumur itu cukup stagnan, dia biasanya menunggu kalau ada hujan baru sumurnya terisi. Tetapi air hidup itu adalah dari mata air yang terus dia akan ada air, tidak peduli itu mau musim apa. Nah, jadi pada waktu kita dekat dengan Tuhan, melalui tentu saja saya percaya teman-teman semua suka devotion ya, membaca Alkitab, berdoa, itu otomatis kita itu jiwanya akan disegarkan. Nah, ini contohnya di sini adalah oil reserve. Oil reserve ini adalah minyak dunia itu sebetulnya berapa tahun ini kemarin saya riset di Google gitu ya. Jadi di sini tampak bahwa yang paling banyak ini adalah di Middle East. Itu masih bisa sampai 299 tahun. Tetapi kalau kita pikir wah 299 tahun aja itu sudah sebetulnya panjang sekali ya. Maksudnya saya sampai nanti dipanggil Tuhan pun masih ada itu oil reserve-nya ya, cadangan minyak bumi. Tetapi kita mau juga mengimani dan meyakini bahwa cadangan pengharapan dari Tuhan itu bahkan
jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada cadangan minyak dunia. Jadi pada saat kita itu nggak mampu dan kita gali dari Tuhan, kita minta sama Tuhan untuk kita dipenuhkan lagi. Wah, itu nggak pernah ada habisnya gitu ya. Jadi kita terus bisa bersemangat, teman-teman. Dan yang kedua, agar kita bisa selalu fresh, ini penting sekali kita itu harus punya hidup yang seimbang gitu ya. Jadi ini ada ayatnya Markus 12 ayat 30. Kita semua juga udah hafal ya ayat ini ya. Jadi poinnya adalah heart, yaitu hati, jiwa, mind, itu pikiran, dan juga strength, kekuatan. Jadi heart itu harus kita guard. Guard itu artinya diproteksi. Hati-hati dengan hati kita. Jangan semuanya dimasukkan. Karena kalau sering kali ini ya, kita sebagai manusia itu kan kadang-kadang emosi kita juga tidak terkendali. Itu saya juga mengalami itu. Lah itu kalau kita tidak menjaga hati kita, gampang baper gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini nggak bagus gitu kalau kita sebagai pemimpin. Kemudian kalau soul, itu kita mau surrender, kita serahkan jiwa kita kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan adalah pemiliknya. Jadi mau ada kejadian apapun, ini mau COVID lah, mau apa, terserah gitu ya. Kalau saya suka mikir seperti itu karena COVID nggak bisa ambil jiwa saya kok. Tuhan sudah bilang bahwa jiwa saya miliknya Tuhan gitu. Jadi untuk yang mind itu adalah masalah mengenai renew. Renew itu adalah memperbarui dengan apa? Belajar lagi, kita mau mendengarkan, kita mau minta wisdom-nya dari Tuhan. Dan ngomong tentang strength itu adalah kita mempergunakan kekuatan kita untuk melayani. Nah, jadi dengan kita mempunyai balance di 4 hal ini ada tabelnya ya. Jadi nanti mungkin saya ingin men-challenge Bapak Ibu sekalian untuk menulis gitu, apa sih sebetulnya kekuatan saya di masalah heart, soul, mind, and strength. Dan saat ini yang masih menjadi kelemahan saya di mana? Terus membuat komitmen, apa yang akan saya lakukan sehingga weakness saya itu bisa makin diminimalkan dan semakin kuat. Begitu ya, karena otomatis kalau kita itu kuat secara hati, jiwa, pikiran, dan juga kekuatan, maka kita akan dapat melayani Tuhan lebih maksimal lagi. Gitu. Nah, ini yang selanjutnya adalah hidup di dalam calling-nya. Ini diambil dari Lukas 24 ayat 32. Di situ bunyinya adalah, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini pada saat murid-murid pergi ke Emmaus ya, dan di situ ketemu sama Tuhan Yesus yang baru saja Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, pada waktu itu murid-muridnya nggak mengenali Tuhan Yesus, tetapi sesudah Tuhan Yesus pergi, mereka bilang, bukankah hati kita itu berkobar-kobar? Jadi saya mengimani bahwa pada saat kita berjalan bersama Tuhan, yaitu kita hidup di dalam calling kita, hati kita itu akan terus berapi-api, teman-teman. Jadi nggak pernah capek gitu, karena kita ada di zona di mana itu adalah calling yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Ini ada salah satu slide di sini, contohnya ya. Jadi perpotongan antara passion itu seperti hobi, skill itu adalah keterampilan ya, maksudnya keahlian kita, dan market. Market adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Tengah-tengahnya yang ada gambar hati itu adalah yang namanya calling. Jadi calling itu perpotongan dari 3 hal itu. Maka kita harus gali. Kalau memang calling kita ada di dalam pendidikan, kita akan terus tadi merasa wah, bergairah pada saat kita berada dalam dunia pendidikan. Tapi misalnya bukan toh juga bukan masalah begitu, karena Tuhan itu memanggil kita tidak semuanya dari dunia pendidikan. Pelayanan bagi Tuhan itu kan banyak begitu ya. Jadi saya juga mengimani itu gitu. Artinya, oh kalau ini kok belum pas ya. Aku selama ini merasakan ternyata bukan calling saya. Maka kita minta sama Tuhan apa yang Tuhan mau untuk bisa kita lakukan bagi Dia. Jadi kalau kita lakukan tadi hal itu ya, 3 hal tadi kita mau duduk di kaki Tuhan Yesus ya, kita mau minta air kehidupan dari Tuhan, kemudian kita juga mau punya hidup yang seimbang, kita mau yang terakhir tadi hidup dalam calling-nya, maka ini yang akan terjadi ya. Jadi iman kita itu berdasarkan perkataan dari Tuhan, dan saya nggak akan mudah diombang-ambing oleh pikiran dan perasaan. Jadi iblis itu inginnya kita fokus sama perasaan kita, tapi Tuhan ingin kita fokus sama kebenarannya. Jadi kalau kita fokus sama perasaan itu
pasti naik turun gitu, kayak naik roller coaster begitu ya, kadang-kadang pusing gitu. Tapi kalau kita terus pegang sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan terus menguatkan dan jalannya itu lurus, itu teman-teman. Nah, jadi saya ingin mengajak sebelum ini nanti ditutup ya, saya ingin mengajak ini salah satu quote dari George Bernard Shaw ya, bahwa bagi dia hidup itu bukanlah sepotong lilin yang pendek, tetapi obor yang bernyala. Dan aku diberi kesempatan untuk menggenggamnya saat ini. Aku mau membuatnya menyala seterang mungkin sebelum aku serahkan kepada generasi penerusku. Quote ini diberikan oleh Ibu Maimunah waktu itu sharingnya dari Hagai, dan sangat mengena di hati saya, maka terus tak simpan gitu ya. Saya berdoa dan berharap agar quote ini juga menjadi obor yang menyala-nyala terus di hati teman-teman semua, sehingga kita terus bisa memperlengkapi generasi bangsa Indonesia ini untuk menjadi calon-calon pemimpin bagi bangsa Indonesia yang nantinya akan membuat suatu keputusan-keputusan yang luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan pada saatnya mereka nanti menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. Saya kira mungkin seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya dan semangat untuk melayani. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Veronica. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tanti, luar biasa ya Bapak Ibu paparan dari kedua narasumber kita ya, dan kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ya, baik lewat chat di private silahkan, atau mungkin Bapak Ibu langsung saja chat untuk semua bisa tahu silahkan ya. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaannya ya Pak Hari dan Bu Tanti, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa e-sertifikat akan dikirim lewat email masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum menyertakan email, silakan ke WA Group ya, sudah dibuatkan WA Group oleh panitia, silakan Bapak Ibu cantumkan di situ supaya e-sertifikat segera bisa diterima. Lalu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi kuesioner ya. Link untuk kuesioner juga akan disampaikan atau akan diinfokan melalui WAG, WhatsApp Group. Itu dari saya, sementara Bapak Ibu, lalu Pak Hari dan Bu Tanti ya, ini ada pertanyaan, saya akan bacakan. Pertanyaan yang pertama, ini untuk Bu Tanti ya, Bu Tanti. Ini, ada dua nih, bagaimana saya tahu atau bagaimana saya dapat mengukur bahwa saya itu tinggal di dalam Tuhan. Jangan-jangan cuma merasa tinggal di dalam Tuhan atau hanya devotion. Itu yang pertama, Ibu. Lalu yang kedua, pada saat organisasi lesu, apakah pimpinan itu juga lesu? Atau sebaliknya, kalau pimpinan atau yayasan lesu, organisasi tersebut juga lesu? Atau bagaimana? Mohon penjelasan. Silakan langsung dijawab saja, Ibu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau bagi saya itu yang tahu sebenarnya kita itu di dalam Tuhan atau tidak hanyalah kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tuh nggak bisa membaca begitu. Jadi kalau ingin tahu iya atau enggak, saya itu selama ini mengimaninya adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita itu bisa tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sebenarnya itu sudah hidup di dalam Engkau atau belum? Kalau belum, tolong dikasih petunjuk gitu, dan pasti Tuhan akan jawab gitu ya. Nah, tapi salah satu tandanya menurut saya selama ini di Alkitab kan ada tuh namanya buah-buah roh. Jadi buah-buah roh itu akan timbul pada saat kita itu dekat kepada pokok anggur yang benar gitu. Jadi kita akan melihat bukan dipengaruhi oleh situasi. Maksudnya situasinya lagi lesu nih, berarti aku harus lesu, aku harus marah. Tidak, tetapi yang namanya buah roh itu lahirnya dari dalam, sehingga yang ada yang pernah cerita waktu itu kayak itu loh Bapak Ibu, kalau kita tahu ada kaca yang berwarna-warni di gereja ya, biasa mungkin kayak di katedral atau apa itu kacanya sangat menarik warna-warni. Nah itu kalau kita lihat kaca itu kalau siang hari kan sinarnya jadi sinar matahari, dia akan kelihatan indah dari luar. Tetapi pada saat malam
malam hari, kita akan melihatnya itu akan menjadi cantik atau tidak. Sinarnya bukan dari luar lagi, tetapi dari dalam katedral bangunan itu sendiri harus ada sinar, sehingga akan tetap cantik begitu. Nah, sinar yang di dalam ini bukan milik kita, sinar yang di dalam ini adalah miliknya Tuhan, gitu. Sehingga buah-buah roh itu bisa terus bertumbuh. Dan yang kedua, untuk pimpinan lesu dan organisasinya lesu, gitu. Jadi, Iya, Bu. kalau bagi saya itu seharusnya ya, maksudnya itu bisa saja organisasi itu lesu, kemudian tim ini kalau kita menjadi pimpinannya, kita harus berusaha untuk membuat organisasinya menjadi tidak lesu. Apa yang harus dilakukan? Nah, kuncinya itu adalah mengenai kepercayaan. Jadi harus ada rasa saling percaya antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Harus mau komunikasi. Kalau yang dipimpin tidak mau komunikasi dan yang memimpin juga tidak mau komunikasi, tidak ada keterbukaan, maka ini nggak bisa tercapai. Dan yang kedua tadi kan, apakah suatu kelesuan pemimpin akan membuat organisasinya lesu? Menurut saya itu pasti gitu, karena pemimpin itu adalah ujung tombaknya dan dia akan membawahi yang lain. Sehingga kalau kitanya sendiri lesu, anak buahnya ayo semangat, semangat, tapi kitanya lesu, anak buahnya juga akan melihat. Karena bagi kita sebagai manusia, itu sebetulnya bukan omongan yang kita dengar, tetapi contoh, gitu kan, tindakan. Sehingga mungkin seperti itu ya, Ibu Veronica ya. Baik, Terima kasih. ya. Terima kasih Bu Tanti. Kembali lagi bahwa pemimpin ini memberi pengaruh ya Ibu ya. Baik, oke. Lalu pertanyaannya sekarang untuk Pak Hari. Ya, Pak Hari, apakah heart dan head itu lebih penting atau tidak? Dan apakah 4H itu urutan yang harus kita tekuni? Begitu, Pak. Silakan, Bapak. Bu Vera, tadi agak kurang jelas sedikit. Baik. Apakah heart dan head itu lebih penting? Mungkin dari ada 4 kan Bapak hanya menjelaskan 2. Yang 2 ini apakah lebih penting dibanding dengan yang 2 lain? Lalu apakah 4H itu urutan yang harus kita tekuni? Itu urutannya bagaimana begitu Pak? Oke. Ya, oke, saya jawab dulu ya. Jadi begini, kalau kita bicara masalah urutannya, memang urutannya itu dari heart, kemudian head, hand, lalu habit. Urutannya memang demikian. Itu menurut yang paling penting, dasarnya. Ya, jadi kalau kita tahu juga motivasi itu yang jadi dasar yang utama. Nah, heart itu bicara masalah motivasi, masalah dasar. Nah, kalau masalah dasar ini tidak tersusun dengan baik, tentu bangunan di atasnya ini jadi kurang baik. Jadi kita bisa ada bangunan yang miring, ada bangunan yang tidak nyaman untuk beraktivitas, karena dari dasarnya ini sudah salah letakkan dasar. Nah, sehingga tadi saya jelaskan, kalau kita heart kita baik, hati kita baik, organisasi yang kita terlibat ini bisa jalan, tapi selama heart itu kurang baik, misalnya tadi saya jelaskan hubungan juga antara rekan sejawat, hubungan dengan atasan, hubungan dengan bawahan, ini jadi masalah di heart itu tadi, itu organisasinya tidak kemana-mana. Nah, ini masalah heart itu. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, apakah yang sisa yang lain yang saya tidak sebutkan ini tidak penting? Nah, ini bukan begitu. Kebetulan waktu yang saya diberi sore ini 30 menit. Nah, saya lebih memilih beberapa poin yang penting dan mendasar. Ini yang beres dulu, yang lain penting juga. Cuman ini nanti bisa belakangan. Cuman kalau saya berikan semua ini sedikit-sedikit asal dapat semua, saya sudah gumulkan ini. Karena ini materi saya sudah sampaikan beberapa kali. Kelihatannya
akan lebih menolong kalau saya tadi konsentrasi di 2 ini. 2 itu saja, yang head tadi saya cuman sekilas 7 menit terakhir mungkin saya bahas yang masalah head. Yang paling penting Bapak Ibu, motivasi kita ini murni, dan kita punya juga rekan-rekan yang bekerja dengan kita ini punya motivasi yang murni. Nah, kalau tadi yang lain motivasinya kurang baik, kita ini yang harus jadi pemimpin itu bisa menginspirasi, bisa membawa mereka, ayo loh begini, sehingga mereka bisa berubah. Ya, saya kira menjawab ya Bu Vera ya. Ya baik, terima kasih Pak Hari. Nanti untuk 2 yang belum disampaikan Pak Hari, kita bisa buka Zoominar sesi selanjutnya ya Pak. Bersambung, jadi ini to be continue ya. Baik, terima kasih. Lalu ada pertanyaan lagi untuk Pak Hari. Bagaimana menghadapi seorang pembina yayasan yang terkesan tidak mempercayai tupoksi pengurus yayasan yang saya pimpin? Jadi saya sering dipusingkan dengan ucapan-ucapan pembina yayasan yang selalu mencecar saya selaku ketua yayasan. Di masa pandemi ini saya semakin kesal karena hampir semua tugas saya harus selalu kontrol pekerjaan yang dilakukan tim yayasan. Sementara tim yayasan sudah bekerja dengan baik. Tapi saya selalu ditekan pembina yayasan untuk selalu mengontrol dan mengecek hasil kerja tim yayasan. Padahal jabatan saya di yayasan murni pelayanan. Wah, ini sama seperti Pak Hari. Mari silakan Pak. Iya. Iya teman, sama itu nanti dikira saya dicecar sama Oh bukan, maksudnya sama ketuanya, maksudnya gitu Pak. Begini, Pak Beni ya, ini Pak Beni. Ya, dari Pak Benyamin Beni. Ya, saya baca juga di chat begini Pak Beni. Tadi saya sampaikan, teman-teman di sini juga bisa ini bahwa saya juga lakukan ini. Jadi pertama kali, tadi kan saya sampaikan, Tuhan itu buat bumi, dia pisahkan air yang di atas, air yang di bawah, terus air sama tanah ini dia pisahkan. Nah, kalau kita mau jalan memang begitu Pak. Kita sepakati dengan pembina, ya tadi yang pembina ini, kita sepakati, nah enaknya kita ngaturnya bagaimana. Nah pembina itu kan dia ada di level, kalau di perusahaan itu dia komisaris. Komisaris itu biasanya tidak terlibat di operasional sehari-hari. Nah, jadi laporan ke komisaris ini bisa berkala, Pak. Kalau tadi dicecar itu kelihatannya kok tiap hari ditanyai apa, sampai yang kelas sebelah timur sarang laba-labanya sudah dibersihkan. Nah, ini terlalu detail. Nah, sehingga bisa diajak komunikasi. Ini cuman, jadi jangan merasa bahwa wah saya kok dicecar begini, ini saya kok kelihatannya dinilai tidak baik. Nah itu kan perasaan-perasaan itu kan perasaan negatif emotion Pak. Jangan sampai ke sana. Tapi marilah duduk sama-sama. Pembina, kalau tahun ini kamu mau targetnya apa? Nanti saya lakukan, targetnya apa? Tahun ini mau benahi apa? Mau muridnya berapa? Nah, tanya muridnya berapa itu kan juga tidak bisa tiap hari loh Pak. Maksudnya pas penerimaan murid ya mungkin bisa lah, tinggal kita komunikasinya bagaimana. Ini masalah tadi, kita memisahkan, memilah dengan baik, tapi dengan baik juga sesuai dengan yang berlaku begitu. Nanti kalau sudah ketemu, organisasinya pasti akan bisa berjalan dengan lebih lancar, support dari pembina lebih baik. Nah ini karena tadi Pak, ini masih nyampur, ini namanya lumpur Pak. Air nyampur sama pasir, jadi dibuat jalan juga lengket-lengket semua. Kotor, ceplak, kiri kanannya pada kecipratan semua. Nah, ini kurang baik. Mari kita pisahkan air dari tanah dulu.
Nah, ini kalau ini bisa dipisahkan, ya pasti ini nanti bisa lancar. Kuncinya komunikasi. Tetap komunikasi yang baik. Jangan sampai ada perasaan, lah kok gini ya. Itu sudah ada perasaan hati yang kayak luka begitu. Kita jawabnya bisa jadi tajam. Bisa jadi pembina itu makin jadi tidak suka juga bisa. Bicaralah dengan baik, hati ke hati terbuka dengan semua pengurus. Ya, ini kita buat. Nah, kalau begitu Tuhan pasti akan memberkati. Ya, untuk Pak Benyamin begitu Bu Vera. Amin. Ya, terima kasih Pak Ari. Begitu Pak Benyamin Beni ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Kalau nggak jelas mungkin nanti bisa chat langsung ke Pak Ari saja ya Pak Beni ya. Baik, lalu selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan, saya berikan kesempatan. Silahkan kalau ada yang bertanya boleh langsung di-unmute begitu. Kalau tidak ada sementara menunggu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Hariman ya, Pak Hariman. Pak Hariman kepada Pak Hari, bagaimana mempersiapkan regenerasi kepemimpinan pada yayasan? Tidak terlalu mudah generasi muda untuk terlibat dan mau berperan di yayasan. Begitu Pak Hari. Oh ya, ya Pak, kalau supaya bisa regenerasi ya mesti kita harus punya calonnya Pak. Ini masalah itu ya memang tidak mudah, regenerasi itu tidak mudah. Karena kalau kita ambil calon dari luar, langsung ditempatkan di satu posisi, kulturnya bisa berubah semua. Seluruh organisasi itu bisa berubah semua. Nah, jadi regenerasi ini memang kita harus jangkanya panjang. Regenerasi tidak bisa mendadak. Ya nih kurang 1 bulan saya mau resign. Terus regenerasi, tidak bisa. Nah, ini caranya dibuat macam-macam, Pak. Bagaimana kita selalu kembangkan cara-cara baru. Pimpinan kita yang baru ini, misalnya bagian kurikulum, supaya banyak yang tahu bagian kurikulum, mereka punya tim kurikulum. Jadi waka kurikulum punya tim kurikulum, misalnya begitu. Nah, ini kan berarti untuk jabatan yang akan datang, dari tim kurikulum ini, kelihatan yang paling baik siapa nih? Itu regenerasi. Berarti, oh sudah pasti ini. Dari kepala sekolah punya waka ini tadi, wakanya sudah diputerin juga. Pernah jadi kurikulum, pernah jadi apa semua, kesiswaan. Jadi waka ini pernah ini, jadi komplit. Satu kali kepala sekolahnya memang harus diganti, maksudnya karena usia atau apa, ya kita penyegaran begitu. Kita juga ada maksimum harusnya bisa menjabat berapa kali. Ini enggak kesulitan cari gantinya dan sudah cocok karena dia sudah ada di organisasi kita. Nah, kira-kira regenerasi begitu. Jadi ini program jangka panjang, kalau belum mulai, segeralah mulai, Pak. Karena ini tidak bisa dikarbit. Maksudnya punya satu, selama beberapa tahun nanti akan menderita. Gurunya ya komplain, ini yang baru ini loh, ini sekarang ini saya disuruh ini, dulu enggak pernah ini, sekarang ini, oh komplain ini enggak selesai dalam setahun itu. Ini. Nah, ini kalau regenerasi, kira-kira itu yang saya bisa bantu jawab, Bu. Iya. Ya, Bu Vera. Ya baik, terima kasih Pak Ari. Lalu ada pertanyaan lagi, sebelum saya membaca, Bapak Ibu silakan. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu ingin berbicara langsung, bertanya, diskusi, menyampaikan unek-unek, atau Bapak Ibu bisa sharing ya terhadap tema kita pada malam hari ini. Silahkan, bisa langsung di-unmute saja Bapak Ibu. Adakah? Atau lambaikan tangan.
Sambil menunggu, kita masih punya waktu 18 menit, Bapak Ibu. Ada pertanyaan, ini satu pertanyaan ditujukan kepada Pak Hari dan Bu Tanti ya. Jadi, seperti ujian ya, satu pertanyaan untuk banyak orang ya. Bagaimana mengatasi kebosanan sebagai pimpinan dan mengatasi jika rekan sejawat atau anak buah menjadi bosan dengan pekerjaannya? Terima kasih. Pak Hari dulu mungkin ya. Mari Pak. Oke, ini baru di-mute tadi. Jadi gini, yang tanya masalah bosan itu karena setiap hari menghadapi sesuatu yang sama. Sama, pekerjaannya sama, gajinya ya sama, enggak naik-naik, itu bosan itu. Jadi supaya enggak bosan, ada yang namanya job touring. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ini juga berguna untuk regenerasi. Jadi sekarang jadi waka kurikulum, besok jadi kesiswaan, besok urus umum atau apa. Kalau bidangnya itu ganti-ganti, kan enggak bosan loh, karena dia ketemu hal yang lain. Dan ada kemungkinan dia bisa naik juga. Nah, kesempatan untuk bisa naik jabatan ada, belajar hal yang baru ada. Nah, ini tentu tidak akan bosan. Tidak akan bosan lagi kalau kita memang begitu, buka aja sekolah yang lain. Yang bosan jadikan kepala sekolah di sana. Nah, kan dia tidak bosan. Tempatnya baru, tantangannya baru. Nah, jangan-jangan yang bosan tadi memang tidak berpotensi atau jadi sumber masalah. Nah, kalau gitu ya dibuang aja. Ngapain dipikirin? Ya, dari saya itu aja, Bu. Waduh, gampang banget ya Pak, dibuang gitu ya Pak, buang ke laut maksudnya Pak. Aduh, jangan dong Pak ya. Nah, kan berarti kan pertama kan kita ini kita bina dulu. Ya enggak cuma sekali. Tapi kalau sudah dibina berkali-kali enggak bisa ya terpaksa dibinasakan. Aduh, jangan ya. Mudah-mudahan yang bertanya setelah mendapat jawaban dari Pak Hari tidak menjadi bosan ya, tetapi kembali bersemangat. Baik, mari Bu Tanti silakan. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu Vero. Jadi kalau tadi saya setuju dengan Pak Hari, maksudnya harus cari tahu dulu apa penyebab kebosanannya itu, gitu ya, karena orang macam-macam gitu penyebabnya dan harus dicari akar permasalahannya. Sesudah kita cari tahu akar permasalahannya, baru diselesaikan dengan komunikasi. Tetapi ada satu hal baru yang saya barusan belajar, itu adalah mengenai yang namanya strength finder ya. Jadi saya ini apa maksudnya? Tadi saya barusan search sebentar. Saya ingin sharing ini screen-nya sebentar. Nah, bisa kelihatan ya di sini. Nah, jadi di screen ini, Nah, ini. Jadi strength finder ini by Gallup gitu ya. Di situ dia masing-masing, ini seperti tes psikologi sih sebetulnya. Jadi di tes itu ada totalnya 34 kekuatan yang nantinya digolongkan ke 4 domain, yaitu eksekusi, influence atau mempengaruhi, relationship building, maksudnya berrelasi, dan strategic thinking. Jadi apa yang saya belajar kemarin dari strength finder ini adalah masing-masing kita itu punya sesuatu talenta yang unik dari Tuhan. Ada dalam 34 macam ya, 34 macam kekuatan. Kekuatan kita itu di bidang apa begitu. Nah, jadi kekuatan ini itu juga bisa disebut energi atau baterai gitu. Jadi kalau kita itu lesu gitu, kemungkinan dalam day to day-nya itu tidak menggunakan talenta yang ada ini begitu. Jadi kalau kita itu kayak saya contohnya ya, saya ini orangnya cerewet, suka untuk berkoneksi dengan orang. Tetapi kelemahan saya itu tidak begitu ini ya, kelemahan saya itu tidak begitu kuat di dalam hal yang matematis gitu lah. Jadi kalau saya dipaksa setiap hari suruh ngitung-ngitung gitu, suruh neliti data, menganalisa, pasti saya nggak akan punya energi, Bapak Ibu sekalian, karena saya akan kecapean dulu gitu, mau
bagaimana mau menyelesaikan tugas kalau baru ketemu keinget saja udah aduh gitu, matematika lagi gitu ya misalnya. Saya nggak membenci matematika, ini contohnya saja gitu ya, tetapi masing-masing orang punya kekuatan yang berbeda. Jadi kalau seseorang itu, ini menurut Don Clifton ya, jadi kalau kita itu bekerja di dalam environment yang kita itu suka, maka atau bukan suka ya, di dalam environment yang mana itu adalah talenta kita, maka kita itu akan tadi semangat gitu untuk dalam bekerjanya itu bersemangat, karena kekuatan kita ini seperti energi dan kita punya memang diciptakan oleh Tuhan sudah mempunyai bakat-bakat alami tertentu dalam bidang-bidang itu begitu. Jadi di dalam kekuatan ini tidak ada yang dibilang lebih baik dari yang lain, betul dan salah itu tidak ada, semuanya adalah netral, hanya kita itu di mana. Jadi pada saat kita tahu kita ada di mana, kita akan bisa lebih memaksimalkan dan baterainya itu bisa lebih full gitu. Jadi kemarin kalau dari risetnya ini Don Clifton, karena ini berdasarkan riset itu yang saya suka Bapak Ibu sekalian, dan sudah dilakukan selama 40 tahun. Jadi mereka punya statistiknya gitu ya. Ini saya juga udah ikut tesnya. Bapak Ibu bisa cari online untuk ikut tesnya, itu bisa tes. Nanti kita bisa tahu, ada bahasa Indonesianya juga, berbayar tesnya ya. Tapi kita bisa tahu kekuatan kita sebetulnya ada di mana. Jadi harapannya kalau kita tahu di mana itu kekuatan kita, maka kita akan punya baterai yang lebih long lasting seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tanti ya. Dan kita sendiri ya Bu yang tahu di mana kekuatan kita pastinya. Ya, Bapak Ibu, mari silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan ya, atau menggunakan fitur raise hand kalau Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung ya. Saya tunggu. Lalu ini ada pertanyaan, sebentar. Tadi ada yang bertanya bahwa satu ponsel memakai satu akun dengan 4 orang ya. Nanti Bapak bisa sampaikan ke panitia ya di WhatsApp group supaya bisa mendapatkan sertifikat semua atau bagaimana ya, begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah awal apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan sekolah yang sudah mengalami krisis? Dalam kurung, siswanya merosot, lalu nama instansinya pun sudah dikenal buruk oleh masyarakat. Terima kasih. Ini pertanyaan buat Pak Hari dan Bu Tanti juga ya. Mari silakan Bu Tanti dulu mungkin yang boleh menjawab, Ibu. Terima kasih Bu Vero. Kalau muridnya sudah hampir habis, terus namanya juga sudah jelek ya, maksudnya saya mengimaninya itu satu, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan gitu. Sekarang tinggal kita punya waktu berapa lama untuk ingin membalikkan keadaan begitu ya. Jadi kalau kita itu punya waktu yang panjang, kita bisa berstrategi dengan mungkin maksudnya itu mengembalikan kepercayaan dulu, karena murid itu bisa datang pada saat orang tua percaya kepada institusi yang mereka akan mengirim anaknya itu bersekolah. Tetapi kalau waktunya itu pendek, jalan singkatnya ya ini ya mungkin adalah institusi itu harus ditutup dan didirikan dengan nama yang baru gitu. Jadi itu kayak brandingnya baru lagi begitu ya, sehingga image yang lama sudah hilang, kita restrukturisasi mulai dari awal, mulai lembaran baru, mungkin seperti itu. Ya, baik Ibu, sangat jelas sekali, terima kasih. Lalu Pak Hari, silakan Pak Hari. Ya, pendidikan ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya apa yang kita tawarkan itu sesuatu yang tidak kelihatan. Apa yang kita tanam juga tidak semua itu bisa dilihat sekarang. Masalah habit, ya, masalah karakter itu lama. Bahkan kalau SMP, SMA ditanam masalah karakter, dia pas beling-belingnya itu tidak kelihatan sering. Ini butuh waktu. Nah, tadi sekolah kan sudah namanya jelek, begitu. Kalau itu untuk mengembalikan ya mesti kita bersihkan namanya. Kita bersihkan namanya. Apa yang jadikan jelek?
Misalnya ya, kita ngomong kejadian-kejadian di negara kita misalnya ya, ada PNS suatu daerah yang ketahuan korupsi, maka dari bupatinya ngomong, nah ini PNS ini diproses saja secara hukum. Itu pemerintah daerahnya masih, orang akan lihat bahwa ya masih betul. Nah yang menyebabkan tadi namanya jelek apa? Itu dibersihin. Guru yang karakternya kurang baik, ya kita harus rubah itu. Yang jadi kurang, yang jelek apanya? Anak-anak yang suka tawuran. Nah, pendidikan kita ya mesti kita harus bisa perbaiki dulu, mereka itu jadi punya hati yang lembut, enggak apa-apa tersinggung sedikit langsung bacok begitu ya. Jadi ini harus kita perbaiki dulu, baru sekolah itu akan bisa kembali baik. Karena itu tadi nama yang utama, karena apa yang kita jual, apa yang kita berikan ini, pendidikan itu bukan sesuatu yang mudah dilihat, mudah diraba, ini bukan semacam itu. Jadi untuk nama ini sangat penting, nah benahin dulu bagian itu. Apakah itu tadi dari guru, dari murid, atau dari apa, kita benahin dulu, setelah itu benah, baru nanti kita akan kurvanya bisa dibalikkan. Jadi trennya turun, berhenti, terus jadi naik. Kira-kira begitu. Ini karena masalahnya kita tidak tahu langsung, jawabannya umum. Jadi ya. ini jawaban kita sifatnya umum. Ya. Ya. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas ya, intinya rebranding tadi itu ya. Lalu pertanyaan untuk Bu Tanti, Ibu, apakah visi itu bisa kita minta dari Tuhan? Bagaimana pengalaman Ibu terhadap hal ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh John Maxwell ya, bahwa visi itu tidak berubah tapi refine. Refine itu dipertajam gitu. Waktu pertama kali dulu saya itu tertarik dengan pendidikan ya, itu waktu menikah di tahun 2004, pemberdekatan nikah di Indonesia, itu sempat ditanya sama Bapak Pendeta gitu, kamu kalau udah ini mau melayani apa gitu ya. Saya bilang pengen pendidikan Pak, tapi waktu itu belum ada kesempatan begitu ya. Terus kemudian terbuka kesempatan dan bisa melayani. Nah, waktu melayani itu memang terpikirnya tadinya oh ini harus untuk kepinginnya saya karena saya lulusan dari Amerika ya. Terus terang ini ya Bapak Ibu, itu juga perjalanan iman ya. Saya pikir dulu waktu pertama kali saya lulus tuh egonya juga tinggi gitu ya. Jadi artinya itu pikirnya aku tuh lulus dari Amerika. Jadi aku tuh kepengennya sekolah ini akan dibuat supaya kurikulumnya seperti sekolah Amerika, seperti itu. Nah, jadi mikirnya ke arah sana. Tetapi sesudah tahun demi tahun itu berlalu, Tuhan itu berbicara lain gitu. Terutama waktu itu anak saya pas di kelas 4 SD. Dan di situ ada seorang guru yang mengasihi anak-anak dan dia itu membuatkan sebuah buku kayak buku diary gitu yang setiap hari anak-anak bisa mengisi permasalahan apa yang dihadapi oleh mereka. Dia itu sebetulnya berharap karena tidak banyak waktu untuk bisa one on one sama anak-anak, maka anak-anak bisa curhat di situ. Yang dia pikirkan tadinya lebih ke arah mungkin teknis, pertanyaan tentang mata pelajaran dan lain sebagainya. Tetapi yang mengejutkan adalah waktu itu kelas anak saya cukup kecil, 15 anak. Dari 15 itu 50%-nya itu berasal dari keluarga yang broken home. Jadi suatu kenyataan yang sangat berat dan anak-anak ini kalau dipaksa untuk mereka itu belajar, padahal di dalam pikiran mereka itu nggak siap. Mereka itu banyak yang menanyakan, kenapa kok aku? Begitu ya. Jadi kenapa kok papa mamaku pisah? Nah, jadi dengan melihat kenyataan itu, visi saya itu ditajamkan lagi sama Tuhan. Jadi tetap ke pendidikan, saya ingin sekolah yang saya layani ini, yaitu Sekolah Masehi Temanggung, menjadi sekolah yang terbaik, tetapi terbaiknya bukan dalam bidang kurikulum lagi sekarang. Yang saya pikirkan adalah dari sisi karakter anaknya, lebih dari sisi bagaimana kita bisa maksudnya itu memberkati orang tuanya, sehingga mereka punya
suatu pemahaman untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa begitu. Jadi saya percaya Tuhan itu akan menjawab visi itu, tetapi waktunya adalah waktunya Tuhan. Seringkali manusia ingin sekarang gitu, padahal itu nggak bisa gitu ya, perlu melewati sebuah proses. Makasih. Ya baik, luar biasa ya Bapak Ibu pengalaman dari Bu Tanti dan juga Pak Hari yang sudah memberikan warna baru ya tentunya bagi kepemimpinan kita masing-masing. Saya tutup ya Bapak Ibu karena waktunya tinggal 3 menit Bapak Ibu. Saya tutup dan saya mewakili YSKI menyampaikan terima kasih kepada Pak Hari dan Bu Tanti untuk pelayanannya pada malam hari ini ya, luar biasa memberikan ilmu yang baru kepada kami terutama bagi Bapak Ibu para peserta Zoominar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoominar pada malam hari ini ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sertifikat akan dibagi melalui email Bapak Ibu masing-masing ya. Lalu beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, kami mohon maaf, mungkin bisa di WA-G silahkan nanti supaya bila ada waktu dan kesempatan kami bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Karena ini banyak pertanyaan yang belum terjawab Pak Hari dan Bu Tanti, siapa tahu nanti ada sesi yang kedua ya. Baik, saya akan menyimpulkan Bapak Ibu seluruh materi dari kedua pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini ya. Dari Pak Hari tadi sudah ada 2, head dan heart ya, itu adalah hal yang utama kita sebagai seorang pemimpin. Lalu Bu Tanti menyampaikan tentang goal setting ya, bagaimana mengelola strategi ya yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemimpin. Tapi satu poin yang penting ya dari kedua pembicara kita adalah kedekatan kita sebagai seorang pemimpin dengan Tuhan ya, terutama dengan Tuhan Yesus, itu sebetulnya yang dapat mengubah dan mentransformasikan hidup kita ya di dalam kepemimpinan kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir adalah pimpinan yang luar biasa, ya pimpinan yang hebat dan Tuhan akan menyertai kita. Terima kasih sekali lagi dan sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu, saya mohon ya Bapak Dr. Andes Thomas Indrajaya Magister Manajemen selaku manajer Yayasan Sekolah Kristen Indonesia untuk menutup acara Zoominar kita pada sore hari ini. Sekali lagi Pak Hari, Bu Tanti, terima kasih sekali Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu yang mengikuti, terima kasih ya Bapak Ibu. Tetap sehat, Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat. Salam untuk seluruh keluarga, salam untuk setiap pribadi-pribadi yang Bapak Ibu pimpin, dimanapun Bapak Ibu memimpin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Langsung saya serahkan kepada Pak Thomas. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Vera. Mari Ibu kita masuk di dalam doa. Bapak sekali kami bersyukur pekerjaan Tuhan yang begitu Nepal.
70-an. Ya, 68, 69. Paris ini bayar 50.000 karena tidak ada materi yang ya Pak Asa sudah dapat itu loh, terus nanti bisa terus ya. videonya kalau bisa sebenarnya Seperti kuat. belum sebenarnya videonya di masukin lagi. Wah, makasih Pak sama. Sudah ditutup sama buku ya. Morning, my friends. So today I will present one of the